Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat senang untuk hari ini karena yang pertama, saya di sebelah kanan saya ada salah satu santri saya mau menemani saya, mau klarifikasi permasalahan yang berkaitan dengan klarifikasi saya kemarin akhirnya mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, khususnya yang bersangkutan. Sebetulnya bukan yang bersangkutan. Dalam permasalahan kali ini sifatnya saya juga akan klarifikasi saja dan akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar apa yang sudah dijelaskan oleh beliau. Sebelum saya mulai, saya mau memberikan salam kepada Al-Mukarram Abah Yai Rodi. Salam santun saya, salam takdim saya. Semoga salam saya ini masih bisa diterima. Nah, sebetulnya dalam permasalahan yang kemarin saya bahas itu hanya membahas atau paling banyak itu membahas yang berkaitan dengan guru gaib yang sudah dijelaskan oleh Mang Alan. Karena Mang Alan sudah ada atau memberikan nama saya, menambahkan nama saya ke dalam video beliau. Tapi dalam video Al-Mukarram tidak ada yang menjawab itu. Ya mungkin saya cukup kecewa juga karena tidak 100% terjawab ya. Nah, ada beberapa poin-poin yang sudah saya rancang untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram. Nah, untuk yang pertama, saya sangat-sangat berterima kasih kepada beliau Al-Mukarram Romo Yai Rodi karena sudah mau menanggapi saya, karena saya masih menyimpan beberapa unek-unek sampai sekarang. Alhamdulillah karena Romo Yai berkenan untuk memberikan klarifikasi atas apa yang saya rasakan, akhirnya sedikit berkurang rasa sakit hati saya atau rasa penasaran saya terhadap beberapa pernyataan yang dikeluhkan oleh beberapa orang pasien. Untuk yang kedua, saya mau klarifikasi juga bahwa Romo Yai pernah atau sudah berpendapat bahwa saya ini adalah seorang kiai. Saya bukan seorang kiai, saya hanya ustadz ya, Dar. Saya hanya ustadz saja, bukan kiai, bukan gus. Saya hanya ustadz saja ngajar. Ini santri saya Haidar Yasir Bawazir. Ya. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga, di dalam video saya dan juga ada pesan dari guru saya yang ada di Pasuruan, wabil khusus Mbah Yai Qasim Pasuruan, saya tidak pernah dan saya tidak berani untuk mencantumkan nama organisasi beliau sedikit pun, saya tidak berani. Cuman beliau berpesan kepada saya, kalau pribadi saya boleh disebut, tapi kalau organisasi jangan dibawa-bawa. Alhamdulillah saya masih memegang teguh hal itu karena saya masih takut dalam arti tidak ingin menyakiti hati guru saya. Untuk yang keempat, yang berkaitan dengan pendapat Al-Mukarram yang menyatakan bahwa nama-nama Allah ini saling dibenturkan, saya tidak setuju. Karena nama-nama Allah yang bagaimana yang saya benturkan atau yang saya adu di dalam video saya kan tidak ada.
Insya Allah tidak ada. Kalau ada tolong ditulis di kolom komentar yang sudah ada di bawah ya. Nah, mungkin nama-nama Allah dan sholawat yang sudah saya jelaskan, saya sangat mengapresiasi sholawat-sholawat yang sudah ada di sana. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Gio karena sudah membumikan sholawat. Nah, yang kelima, yang jadi pertanyaan saya setelah saya klarifikasi kepada putra dari salah satu Abah Yai Qasim bahwa apa yang ada di dalam ijazah itu mungkin yang dimaksud oleh Mas Yusril, sehingga saya memiliki persepsi atau pandangan tertentu terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Yusril itu seperti ini maksud saya. Jadi maksud saya, menurut Mas Yusril itu pernah berpendapat atau menyampaikan pendapatnya kepada saya bahwa yang disampaikan oleh Mas Yusril ini ijazah yang ada itu ada ijazah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4. Untuk ijazah-ijazah itu adalah ijazah-ijazah pelatihan. Untuk yang ada di sana, yang dimaksud oleh Al-Mukarram yaitu Pak Kodim, sebetulnya saya juga tidak menyebut Pak Kodim. Saya kenal beliau, tapi saya tidak ingin menyangkut pautkan antara Al-Mukarram dengan Al-Ustadz Kodim ya. Setahu saya, atas pendapat yang sudah disampaikan Mas Yusril kepada saya, bahwa Pak Kodim ini memiliki ijazah, yaitu ijazah tawasulan dan ijazah pengisian jurus 1 tingkat atau tingkat pertama dan tingkat kedua. Dan Al-Mukarram Romo Yai ini memiliki ijazah tingkat 4 dan tingkat 3 dan tingkat 4 maaf. Nah, saya berbicara seperti ini memang murni saya menggali informasi dari Mas Yusril. Dan oleh Mas Yusril juga saya sudah diizinkan untuk memberikan informasi ini. Nah, untuk nomor 8, dari pernyataan Mas Yusril, akhirnya saya kaitkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Romo, yaitu kenapa diharuskan ke Pak Kodim. Ya, menurut hemat saya pribadi sudah jelas. Karena menurut Mas Yusril, ijazah tawasul dan ijazah tingkat 1, tingkat 2 ini adalah ijazah tingkat awal. Kalau misalkan ada beberapa orang yang menganjurkan untuk belajar ke Pak Kodim, ini adalah hal yang wajar menurut saya pribadi. Untuk selanjutnya, pengisian tingkat 3 dan tingkat 4 saya juga tidak mengetahui apakah dilanjutkan di sana atau ke tingkat yang berbeda. Nah, untuk ijazah pengobatan menurut Mas Yusril itu memang tidak ada ijazah untuk pengobatan. Untuk lebih jelasnya silakan penjenengan semua untuk klarifikasi langsung kepada Mas Yusril, karena Mas Yusril yang lebih tahu daripada saya. Untuk yang selanjutnya berkaitan dengan Gio tidak tahu atau tidak pernah berguru kepada Al-Ustadz Qasim di Pasuruan, ini juga akan menimbulkan pertanyaan kepada saya dan beberapa orang yang pernah saya isi. Karena menurut saya dulu awal saya ke sana itu mendapatkan ijazah pengisian. Ijazah pengisian ini dimiliki oleh 2 orang saja. 2 orang tersebut antara lain adalah saya dan satu lagi saudara saya yang tinggal di daerah Paga.
Awal mula ada 2 saja. Di dalam hemat saya atau di dalam pemikiran saya akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan. Kalau memang Gio ini tidak memiliki keilmuan Asmaul Husna atau ilmu hikmah Asmaul Husna yang sama dengan yang ada di Pasuruan, kenapa kok sampai bisa memberikan ijazah kepada saya untuk memberikan pelatihan ilmu asma? Ya, kepada 2 orang ini wabil khusus. Sehingga dalam benak saya memberikan sebuah kesimpulan. Berarti yang saya pergunakan untuk mengisi itu belum sah atau tidak sah, karena belum diberikan ijazah dan bukan murid dari Al-Ustadz Qasim. Oleh sebab itu, kesimpulan saya mengarah kepada permohonan maaf saya kepada semua yang pernah saya isi asma atau isi ilmu hikmah asma. Nah, dari sini saya merasa bersalah juga, karena saya murni, saya tidak tahu apakah itu sudah diberikan ijazah atau tidak. Waktu itu yang saya pegang teguh adalah memang saya benar-benar diberikan ijazah oleh Gus. Untuk Al-Mukarram Romo Yai Rodi, jika ada salah-salah kata saya sebagai orang yang masih muda, saya banyak meminta maaf. Kefakiran ilmu saya tidak menuntut kemungkinan itu bahwa benar. Terus untuk yang selanjutnya, dari pernyataan Abah atau Romo Yai Rodi yang berkaitan dengan saya masuk baik-baik, moro-moro kok pelencing gitu ya, moro-moro kok pelencing tidak pamitan. Saya sering bilang kepada Romo Yai, dulu Romo Yai pernah bertanya kepada saya, Ustadz ngajar di mana? Saya ngajar di pondok pesantren, dan kemungkinan besar saya tidak bisa di setiap hari itu datang ke sana, karena di hari-hari tertentu saja, di hari Sabtu kemungkinan saya masih ada beberapa kegiatan. Nah, akhirnya di sini saya setelah mengetahui kenyataan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa orang dan dikuatkan oleh pendapat Mas Yusril dan yang ada di Pasuruan, saya akhirnya berpikir berulang-ulang, karena memang saya rasa saya belum menimba ilmu apapun. Meskipun itu salah, tapi ada mindset yang saya rasakan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa dengan adanya saya di sana, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin saya tidak rasa, seperti ilmu ikhlas, seperti ilmu tawadhu, seperti ilmu-ilmu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, sebetulnya dari video saya kemarin saya tegaskan sekali lagi bahwa klarifikasi saya yang kemarin itu hanyalah memberikan klarifikasi terhadap apa yang Mang Alan sampaikan atas nama saya, bahwa saya juga pernah ikut ke dalam majelis setiap hari Kamis. Oke.
Oke, sebetulnya yang saya harapkan itu adalah jawaban dari hostnya, tapi tidak tahu kenapa tidak mendapatkan jawaban, tapi sepertinya diwakilkan kepada Al-Mukarram, tapi tidak masalah. Semoga pertanyaan saya dan klarifikasi saya yang kemarin, meskipun tidak bisa mendapatkan jawaban, masih bisa mewakili makna atas apa klarifikasi saya terhadap videonya Mang Alan. Itu saja, saya rasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khilaf kata saya, khilaf bahasa saya, mohon dimaafkan. Dari berbagai pihak yang melihat video saya, jika ada kurang dan lebihnya perkataan saya menyakitkan hati panjenengan semua, saya mohon maaf. Baik, saya cukupkan video klarifikasi saya. Untuk kejelasannya, saya hanya merujuk kepada pendapat-pendapat yang saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya. Video saya atau pendapat-pendapat saya itu saya rujuk langsung dari putra Abah Yai Qasim atau Abah Yai Qasim Toha. Syukran katsir. Saya mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata saya. Atas apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf kepada semua pihak yang melihat video saya ya. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya cukupkan video saya. Jika video ini merasa banyak manfaat, silahkan di-share. Jika tidak bermanfaat, ya jangan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.